kendaraan bermotor 2 orang. Setelah itu tiba-tiba datang sama senjata tajam. Setelah itu datang dengan senjata tajam, tiba-tiba menjamret. Nah, seketikanya Repan melawan, tiba-tiba datang lagi 2 orang bawa sepeda motor. Suku Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kaget mendapat kabar ada warganya menjadi korban begal saat berjualan madu di Jakarta. Ini adalah kejadian pertama dialami warga yang dikenal ramah dan selalu menjaga adat tradisi ini. Pemuda Malang yang menjadi korban bernama Repan, masih berusia 16 tahun. Pembegalan terjadi di Jalan Pramuka Raya, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 26 Oktober lalu. Para pelaku membawa kabur 10 botol madu dagangan, sebuah ponsel, serta uang tunai 3 juta rupiah yang dibawa Repan. Tak cukup merampas harta benda, pelaku juga menyerang Repan menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka sobek di tangan kiri, luka di pipi dan memar di punggung. Warga suku Baduy semakin kaget mendapat kabar Repan yang sudah mengalami luka-luka itu, diduga ditolak pihak rumah sakit di Jakarta karena tidak memiliki identitas atau kartu tanda penduduk, KTP. Seperti apa kronologi kejadiannya? Bagaimana reaksi tokoh adat Baduy? Berikut wawancara saksi kata bersama Jaro Om. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di pemukiman warga Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat ini saya sedang bersama Jaro Om. Jaro Om. Ya. Jaro Om ini semacam kepala desa gitu. Ya. Jaro ya. Ya. Jadi Jaro Om ini baru saja pulang melihat langsung korban warga Baduy penjual madu yang menjadi korban kekerasan di Jakarta atas nama Repan, Jaro ya. 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 Itu saat ini kondisi Repan ada di mana, Jaro? Nah, awalnya sih gini, kita perkenalkan dulu atas nama saya Om selaku Kepala Desa Kanekes, Ya. suku Baduy, Kecamatan Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ya. Ini salah satunya secara kronologinya awalnya si Repan itu kemungkinan jalan kaki sejenis apa sih jualan keliling daerah Jakarta itu. Nah terus tiba-tiba saya dengar informasi juga si Repan itu kalau nggak salah tanggal 1 hari Sabtu itu seketikanya saya dengar informasi ada juga yang namanya warga Baduy dalam alamat kampung Cikesik atas nama Repan itu kena musibah, kena begal, ada yang pembacokan kalau nggak salah secara olah TKP kejadian secara kejadian di lokasi itu kalau nggak salah Rawasari wilayah Polsek Cempaka Putih. Nah itulah seketikanya saya dapat informasi ada orang Baduy yang kena begal, kena bacokan, saya langsung meluncur ke Jakarta. Nah, kami juga meluncur ke Jakarta hari Sabtu itu didampingi dengan babin di kami juga, masanya kan di kami juga ada juga babinya juga dari Polsek Ledamar juga. Nah setelah itu kami berangkatlah ke Jakarta didampingi sama babin. Kami juga minta bantuan juga sama Polsek Polsek Tanjung Duren. Nah sama Polsek Tanjung Duren. Nah setelah itu kami ngobrol-ngobrol di sana sambil didampingi dengan babin Tanjung Duren juga sama Pak Nardi itu mendampingi kami juga, bahkan menganterin kami juga ke rumahnya Pak Melo, Johan Melo kalau nggak salah. Masakan menurut keterangan Repan itu katanya awalnya sih gini secara kronologinya. Nah Repan itu seketika jualan keliling di daerah Rawasari wilayah Polsek Cempaka Putih. Kalau nggak salah jam 3 kurang lebih Repan itu melintasi jalan lintas. Nah tiba-tiba didatangilah kendaraan bermotor 2 orang. Setelah itu tiba-tiba
netep sama senjata tajam. Setelah itu netep dengan senjata tajam, tiba-tiba menjamret. Nah, seketikanya Repan melawan, tiba-tiba datang lagi 2 orang bawa sepeda motor. Nah, disitulah kemungkinan seketikanya Repan itu ditetap dengan senjata tajam. Setelah ditetap dengan senjata tajam, uangnya diambil, bahkan termasuk madunya juga diambil. Jadi Itu. kondisi Repan sekarang masih di rumah sakit atau di mana sekarang? Nah, Jaro? sekarang kondisi Repan itu sekarang alhamdulillah sudah ditangani kalau nggak salah di LBH. LBH. LBH tadinya sih Repan itu tadinya sih tinggal di rumahnya Pamelo, makanya kan Oh. diamankan sama Pamelo, bahkan ditangani sama Pamelo, dibawa ke medis juga. Nah, setelah itu setelah dari tinggal sementara di rumahnya Pamelo, setelah itu menuju ke rumah singgah, ke LBH. Nah, sekarang sudah diobati ya. Nah, sekarang Repan itu sudah diobati, sudah ditangani, bahkan sudah sekarang sudah di rumah singgah. Benar kemarin sempat ditolak rumah sakit ya. Nah, Jaro. itu gimana? pas secara kejadiannya kan gini. Repan itu seketikanya mengena luka jenis pembacokan, mendatangilah pihak rumah sakit. Nah, disitulah pihak rumah sakit itu minta Rehan itu ditangani dengan pihak medis, tapi pihak rumah sakit enggak melayani, masalah kan Repan itu tidak punya identitas gitu. Memang selama ini kalau warga Baduy itu kan nggak punya identitas ya. Jadi kalau berobat kalau di sini gimana? Tetap dilayani di Banten ya? Nah, kalau di Banten sih masalahnya kan gini. Orang Baduy dalam itu nggak pernah berhubungan dengan medis ke luar wilayah. Masalah kan orang Baduy itu tidak bisa tidak bisa difasilitasi dengan kendaraan. Kemana-mana harus jalan kaki. Nah, itu kalau misalnya orang Baduy itu ada yang mau berhubungan dengan medis, pasti medisnya datanglah ke perbatasan Baduy, contoh ke luar ke Baduy luar gitu. Datang ke Baduy luar dari pihak medisnya, misalkan si orang Baduy dalamnya itu datanglah ke luar Baduy, misalkan pihak medis juga nggak bisa memasuki ke Baduy dalam gitu. Oh, jadi bertemu di sini gitu. Iya. Pihak medisnya. Iya. Oh, jadi rutin gitu ya. Iya. Ada setiap hari atau standby. Kalau dadakan emergensi darurat itu gimana jadi? Kalau belum pernah sih ada ada orang Baduy dalam yang seketikanya emergensi belum pernah ada. Belum pernah ada. Jadi kemarin sempat ditolak kan, jadi masyarakat pro dan kontra kan, padahal itu kan orang butuh perawatan dengan Iya, masalahnya pro dan kontra itu kemungkinan kan gini. Seharusnya kan rumah sakit. seharusnya pihak rumah sakit juga jangan naiknya identitas dulu. Seharusnya seketikanya ada yang luka ditangani dulu, maka persyaratan bisa nyusul kan gitu. Seharusnya. Adapun misalnya harus sesuai menempuh dengan persyaratan untuk melayani pihak medis, tapi kan persyaratan bisa nyusul. Bahkan kalau Repan itu kapanpun selama tinggal di Baduy dalam kan nggak boleh punya identitas gitu. Makanya itu berbenturan dengan adat. Iya. Oh, di adat kita memang nggak ada identitas seperti itu ya? Enggak, kalau misalnya di Baduy dalam itu tidak diperbolehkan punya identitas, tidak diperbolehkan, terkecuali Baduy luar. Gitu. Nah, itu memang kebiasaan jual madu itu memang sejak lama itu ya, Jaro? Nah, kebiasaan jual madu itu orang Baduy dalam itu maupun Baduy luar itu banyak sih yang suka keliling di Jakarta jualan madu, banyak juga. Tapi kan saya juga baru ini orang Baduy itu seketikanya kelilingan jual madu di Jakarta itu ada yang membegal dan ada yang membacok. Baru pertama kali terjadi. Baru pertama terjadi. Itu sejak lama ya orang Baduy jual madu tuh. Waduh, kalau misalnya orang Baduy jualan madu di Jakarta mah sudah lama. Turun temurun sudah puluhan tahun. Memang asli dari hutan Baduy ya? Iya, kalau masalah madu mah ya asli dari sekitar hutan, dari lembah-lembah alam, area alam Baduy, bahkan ada juga di luar Baduy juga yang termasuk lembah-lembah alam juga gitu. Nah, dengan kejadian ini apakah nanti Jaro akan lebih kumpulin yang biasa jual madu atau kasih arahan atau seperti apa gitu biar enggak? Nah, kalau saya kan gini, masanya kan Repan itu
Repan itu seketikanya misalnya jualan ke Jakarta itu biasanya kan didampingi dengan orang tuanya. Nah, cuman itu cuman sendirian. Sendirian, makanya itu biasanya seketika jualan didampingi dengan orang tuanya, cuman itu mah sendirian. Ya kalau bagi saya mah yang apa sih yang jualan di Jakarta itu kan kalau untuk mencari nafkah untuk pribadinya ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman kan saya juga baru pertama kali ini mendengar orang Baduy seketika jualan keliling itu ada yang membegal, bahkan ada yang membacok juga. Bahkan si Repan itu kan di bawah umur juga. 16 tahun ya. 16 tahun. Itu biasanya orang Baduy jualan tuh jalan kaki ya ke Jakarta. Bisa Ya, berhari-hari kalau artinya orang baru pulang Baduy, gitu. Kalau misalnya orang Baduy dalam itu semuanya jalan kaki. Kalau orang Baduy luar itu bisa naik kendaraan. Tapi kalau orang Baduy dalam itu semuanya kan, Baduy dalam itu ada 3, Kampung Cibeo, Cikartawana, Cikesik. Itu semuanya jalan kaki, kemana-mana aja jalan kaki, nggak bisa menempuh kendaraan. Makanya mengenai kasus si korban yang namanya Repan itu sulit juga kami ininya, masa kan tidak bisa dibawa kendaraan juga gitu, harus kemana-mana jalan kaki gitu, masa kan orang Baduy dalam gitu. Jadi sampai kapan Repan di Jakarta dan akan bawa pulang ke sini? Menurut keterangan semalam sih kan, masanya saya juga kemarin ada acara di Bogor. Nah, seketikanya itu setelah beres acara di Bogor, saya langsung meluncur ke Jakarta, ke rumahnya yang ditempati sama Repan. Nah, kata medis juga, bahkan kata yang mengurus di situ Ibu Ika itu, katanya Repan itu butuh istirahat juga dan butuh penanganan medis juga. Masalahnya kan si luka pembacokan itu belum sembuh, masih masih ada luka-luka yang masih cukup ditangani dengan medis gitu. Iya. Jadi selain luka bacok, apalagi yang dialami tubuh si Repan? Ada memar atau sakit? Memar sih ada, satu sebelah pipi, yang kedua sebelah ini, rusuk ya sebelah badan. Nah, yang ketiga ya tangan. Repan cerita nggak ada ciri-ciri khusus dari pelaku seperti apa, misalnya ada tato atau ada anting atau ada kalau menurut itu sih Repan itu kurang cerita, tapi kalau seketikanya si korban itu Repan apal katanya. Apal. Si korban itu cuman pakai celana panjang, badannya mungil. Kalau menurut saya sih harapan saya juga, bahkan harapan yang namanya harapan warga juga, itu kan seharusnya yang namanya pelaku itu kapanpun harus ditangkap juga, bahkan harus diproses juga sesuai undang-undang yang berlaku. Maksudnya kan seketikanya kasus ini yang paling pasnya berlapis. Satu, maksudnya kan itu seolah-olah termasuk pembegalan, dua pembacokan, tilu si Repan itu dibawa. Harusnya polisi itu bisa gimana pun harus si pelaku itu harus cepat ditangkap, harus cepat diproses. Masalahnya kan itu bisa memicu seketikanya si pelaku itu tidak ditangkap, itu memicu masyarakat Baduy juga yang suka kelilingan, bahkan memicu masyarakat sekitar situ juga yang kronologi kejadian itu. Maksudnya kan kemungkinan kalau misalnya si pelaku ini nggak ditangkap, kata si begal ini, saya juga membacok di daerah situ, aman-aman aja yang ditangkap. Nah, seharusnya itu sesuai undang-undang yang berlaku. Tidak bisa yang namanya kriminal harus ditangani sesuai undang-undang yang berlaku. Oke, terima kasih Tribuners. Demikian penjelasan dari Jaro Oom mengenai kondisi terkini Repan dan bagaimana kronologinya. Kita semua berharap Repan cepat sembuh, cepat berkumpul lagi bersama keluarga, dan pelaku segera tertangkap. Terima kasih Jaro. Ya, siap. Sehat terus. Ya, amin. Terima kasih Tribuners. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.